Shalom. Halo. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Sehat-sehat ya. Semoga sehat semuanya. Oh ya, aku mau tanya dong, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita semuanya untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita adik-adik semuanya untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kita ambil tepuk tangan semuanya ya. Sukacita? Amin, sukacita. Amin ya. Nanti kita bernyanyi bersama lagi, tapi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau menaikkan satu buah lagu. Siapa yang tahu cerita Etikus? Nah, lalu dibuat lagu. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Etikus dengan khotbah Paulus. Jangan ngantuk kalau mendengar firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Etikus dengan khotbah Paulus, dia duduk di jendela. Dia mengantuk lalu tertidur, jatuh akhirnya mati. Paulus turun mendoakannya, Etikus hidup lagi. Jangan suka mengantuk. Kalau dengarkan firman, jangan suka mengantuk seperti Etikus. Sekali lagi ya, kita nyanyi sama-sama. Etikus dengan khotbah Paulus. Etikus dengan khotbah Paulus, dia duduk di jendela. Dia mengantuk lalu tertidur, jatuh akhirnya mati. Paulus turun
seperti hatiku. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, tiba waktunya bagi kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap hati pikiran kami agar bisa menangkap firman Tuhan dengan baik dan menerimanya serta memasukkannya di dalam hati kami untuk bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pagi hari ini kita mau dengar sebuah cerita firman Tuhan. Ya, seorang anak muda yang diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Nah, dengar ya. Nah, di hari yang tidak terduga, orang-orang Yehuda itu tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Babel dengan rajanya yang bernama Nebukadnezar itu menyerang orang-orang Yehuda atau menyerang Yehuda. Dalam peperangan itu Yehuda dikalahkan oleh Raja Babel, oleh tentara-tentara Babel. Mereka kalah dan mereka menjadi tawanan. Nah, anak-anak muda yang sehat, yang kuat, yang pinter-pinter, semuanya dibawa ke Babel. Semuanya diboyong ke Babel. Nah, dari anak-anak muda orang-orang Yehuda yang dibawa ke Babel itu, ada 4 orang di antaranya. Yang satu bernama Daniel, yang satu bernama Sadra, yang satu bernama Mesa, dan yang satu lagi bernama Abednego. Pada waktu mereka tinggal di sana itu, mereka tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa yang ada di Babel. Mereka juga tidak makan makanan yang dimakan oleh raja. Kalau mereka nggak makan makanan yang dimakan sama raja, mereka nggak makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa, terus mereka makan apa dong di sana? Ada yang tahu nggak? Raja biasanya makan daging, ya, makan ikan, makan apa lagi? Makan ayam, ya, terus minum-minum anggur. Nah, itu semua mereka nggak makan. Tahu nggak apa yang mereka makan? Yang mereka makan itu, dengar ya, yang mereka makan itu cuma makan buah. Mereka cuma makan sayuran. Wow, mereka cuma makan buah dan sayur. Anak-anak, adik-adik, kira-kira kalau mereka makan buah dan sayur, mereka bisa jadi sehat gak ya? Mereka bisa jadi kuat gak ya? Terus kalau cuma makan buah dan sayur, mereka bisa jadi pintar gak ya? Ternyata walaupun mereka cuma makan buah, mereka cuma makan sayur, ternyata 4 anak muda ini menjadi orang-orang yang lebih sehat, lebih kuat, lebih pintar dari anak-anak muda yang lain yang makan segalanya, yang dimakan raja, yang makanannya dipersembahkan kepada dewa. Ternyata 4 orang ini, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, mereka lebih sehat, lebih kuat, dan lebih pintar. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar meninggal di
digantikanlah oleh anaknya yang bernama Raja Belshazzar. Nah, kemudian diganti lagi oleh Raja Darius dari Media. Kita baca dulu ya satu ayat dalam Daniel 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, adik-adik, suatu hari Raja Darius membuat sebuah patung besar, patung emas, ya, dan dikeluarkanlah perintah bahwa jika dalam 30 hari orang-orang ada yang meminta sesuatu selain kepada raja, itu akan dihukum. Artinya dalam waktu 30 hari seluruh warganya tidak boleh meminta sesuatu kepada Tuhannya, kepada manusia, nggak boleh, ya. Dia selama 30 hari itu harus kalau mau sesuatu, meminta sesuatu itu harus meminta kepada raja dan menyembah patung yang raja dirikan itu. Nah, waktu mendengar berita itu, waktu mendengar perintah itu, Daniel sangat sedih sekali. Kenapa sedih? Karena dia biasa berdoa kepada Tuhan. Dia biasa memuji Tuhan di rumahnya. Dia suka masuk ke kamarnya, dia berdoa 3 kali loh sehari, pagi, siang, malam, ya. Daniel selalu berdoa memuji Tuhan. Nah, waktu dia mendengar itu, dia tidak diam, dia pergi ke kamarnya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Lah, dia waktu berdoa, dia harus mengambil keputusan bahwa aku harus tetap mengasihi Tuhan. Aku harus tetap memuji dan menyembah Tuhan. Makanya walaupun dia mendengar perintah itu yang dikeluarkan raja, dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Dia tidak minta sesuatu kepada yang lain, baik kepada raja, baik lewat patung yang harus disembah itu. Enggak. Nah, terus dia berdoa kepada Tuhan. Nah, waktu dia suka berdoa itu, orang-orang yang tidak suka akan Daniel selalu mengintip Daniel. Dia selalu ngikutin kemana Daniel pergi. Dia liatin nih apa yang dilakukan oleh Daniel. Nah, pada waktu Daniel berdoa, orang-orang ini melihat Daniel sedang berdoa. Wah, orang-orang yang gak suka sama Daniel ini senang, karena dia selalu mencari kesalahan Daniel dalam masalah pekerjaannya, kesetiaannya kepada raja gak pernah didapati. Tapi waktu dia melihat Daniel berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu, orang-orang yang gak suka ini langsung lari mendapatkan raja mereka, langsung ketemu raja. Ya tuanku Raja Darius, kekalah tuanku. Mereka datang kepada raja, dia ngomong, dia mengadukan bahwa raja kan mengeluarkan perintah selama 30 hari orang-orang gak boleh minta sesuatu kepada Tuhannya selain kepada raja. Apakah itu masih tetap berlaku? Orang-orang pada bilang begitu. Terus raja bilang ini, ya tetap itu masih berlaku dan tidak bisa dirubah. Tuanku raja perlu ketahui bahwa Daniel orang buangan itu, dia meminta sesuatu kepada Tuhan dan dia berdoa. Dia tidak meminta kepada raja. Raja kaget. Hatinya sedih sekali.
raja gelisah. Gimana ya caranya ya supaya Daniel bisa lolos? Gimana caranya supaya aku bisa membela Daniel? Raja bingung, raja mencari jalan keluar. Nah, akhirnya sampai sore masih gak ketemu. Akhirnya orang-orang yang gak suka itu datang lagi kepada raja. Ayo raja, gimana ini? Udah mestinya nih ditangkap nih raja, sebab Daniel melanggar perintah raja. Nah, akhirnya raja mengambil keputusan yang berat. Dia bilang, panggil Daniel, tangkap dia. Dibawalah Daniel menghadap raja. Kemudian dititahkanlah Daniel dimasukkan ke dalam sebuah gua. Gua itu biasanya gelap nggak? Gelap. Ya, gua itu biasanya gelap dan serem. Tapi gua ini aneh. Guanya ini di dalamnya ada singa yang besar-besar, singa yang lapar-lapar. Adik-adik tahu bagaimana bunyinya singa? Di dalam gua singa itu terdengar dari kejauhan suara singa yang mengaum-ngaum. Ayo sama-sama. Wah, singa-singa itu kelaparan. Singa-singa itu sudah mulai mencium bau Daniel dari kejauhan, mulai mengaum keras-keras, kencang-kencang. Nah, akhirnya Daniel dimasukkanlah ke dalam gua singa itu. Dengan hati yang berat, raja cuma berkata seperti ini, Daniel, kiranya Allah yang kau sembah itulah yang akan menolongmu dan melepaskanmu. Masuk Daniel ke dalam gua singa, adik-adik. Tapi tahukah apa yang terjadi di dalam gua itu? Di dalam gua itu, waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua itu, singa itu mulutnya tidak terbuka. Gak, aneh. Singa itu mulutnya tertutup rapat. Yang tadinya terbuka lebar, ya, sekarang tertutup rapat. Singa ini cuma tengok kiri, tengok kanan. Singa ini cuma liatin dan Daniel tetap berdoa walaupun di dalam gua singa itu kepada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap berdoa menyembah Tuhan. Sepanjang malam si raja gak bisa tidur. Dia mikirin Daniel, gimana ya, pasti Daniel sudah dimakan nih sama singa-singa ini. Singanya kan lapar-lapar semua. Wah, gelisah hatinya raja. Gak bisa tidur sepanjang malam. Besok paginya cepat-cepat raja menuju ke gua di mana Daniel dimasukkan kemarin. Dengan hati yang sedih, dengan suara yang sayu, dia berusaha panggil Daniel. Dia panggilnya pelan-pelan, gak berani kencang-kencang, takut Daniel sudah dimakan sama singa-singa itu. Akhirnya raja panggil begini, Daniel, apakah Allah yang kau sembah itu sudah menyelamatkan engkau? Waktu hening itu ada suara yang keluar, ya Tuanku Raja, Allahku menyelamatkan. Mulut-mulut singa ini tertutup, terkatup semuanya. Aku selamat. Allahku menyelamatkanku, sebab aku tidak terdapat kesalahan baik kepada Tuhan maupun kepada raja. Waktu mendengar itu, raja sangat senang. Dia sangat gembira karena Daniel tidak mati dimakan singa. Nah, akhirnya dilepaskanlah Daniel, dikeluarkan Daniel dari gua singa itu. Nah, raja
membuat seruan, pengumuman bahwa setiap orang yang ada di negeri itu dengar baik-baik ya, bahwa semua orang harus gentar dan takut kepada Allahnya Daniel, sebab Allah Daniel yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup. Dia sanggup menyelamatkan, dia sanggup melepaskan Daniel dari singa-singa yang lapar itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mendapatkan satu janji Tuhan, bahwa setiap anak-anak yang setia kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan seperti Daniel dalam keadaan apapun, ingatlah Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu menyelamatkan, Tuhan akan selalu ingat kepada setiap orang-orang yang setia untuk menyembah Tuhan. Bagaimana adik-adik? Adik-adik mau setia kepada Tuhan? Amin. Adik-adik mau setia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, juga mendengar firman Tuhan. Mau? Mau ya, kita semua mau setia kepada Tuhan. Sebab kita ingat dari cerita ini bahwa setiap orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan selalu ingat dan Tuhan akan selalu menyelamatkan, menjagai, melindungi. Ya, demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah anak-anak semakin setia kepada Tuhan, baik di dalam menyembah Tuhan, baik di dalam memuji dan meninggikan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Terlebih anak-anak mau setia sekolah minggu, ya, setia sekolah minggu. Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan, dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk setiap firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar setia seperti Daniel, sebab kami tahu setiap orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mengingat mereka, Tuhan akan selalu menjaga, melindungi mereka, dan Tuhan akan senantiasa menyelamatkan dimanapun mereka berada. Kami mau belajar Tuhan, lebih setia lagi sekolah minggu, lebih setia lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak Tuhan siang hari ini. Jadikan mereka anak-anak yang menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sudah dengar firman Tuhan adik-adik? Amin. Amin. Didengar dan dilakukan ya. Nah, karena sekolah minggu kita sudah selesai untuk hari ini, kita mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Selama ini Tuhan adalah syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur